Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalwani, mahasiswa STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Dengan adanya video kali ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Pendidikan Negara Islam. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik yang terkait dengan perkembangan pendidikan di negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara dengan kekayaan minyak yang melimpah. Walaupun begitu, Brunei Darussalam juga termasuk salah satu negara yang kecil dibandingkan negara tetangganya seperti Malaysia, Indonesia, dan lain-lainnya. Salah satu negara yang memegang dan menjalankan hukum Islam atau syariat yang tegas. Selain itu juga negara ini terkenal dengan negara yang makmur dan tergolong maju. Menurut data yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut Cina Selatan dan Teluk Brunei. Jumlah penduduknya pada tahun 2019 total populasinya tercatat 459.500 orang, terdiri dari 244.500 laki-laki dan 215.000 perempuan. Adapun agama yang dianut warga Brunei Darussalam ini yaitu 67% beragama Islam dan Kristen 10%, Buddha 13%, dan animisme serta aliran kepercayaan lainnya yaitu 10%. Kemudian fakta yang menarik terkait pendidikan di negara Brunei Darussalam ini adalah yang pertama, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak. Nah, sesuai dengan yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Jadi yang pertama dulu akhlaknya. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara yang lainnya seperti negara Inggris, Malaysia, dan yang lain-lainnya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Brunei Darussalam. Kemudian warga di Brunei Darussalam menerima pendidikan gratis. Artinya dibiayai dan layanan medis dari pemerintah. Medisnya, kesehatannya itu dilayani oleh pemerintah. Kemudian tingkat melek huruf di Brunei diperkirakan mencapai 92,7%. Artinya di atas 90% warga negara Brunei Darussalam tidak ada lagi yang tidak terjangkau oleh pendidikan. Ini berarti bahwa tingkat pendidikan di negara tersebut sudah tergolong maju. Setelah melihat fakta-fakta di atas yang tersebut yang sudah disebutkan, kita akan lanjutkan membahas tentang sistem pendidikan yang diberlakukan di negara tersebut. Pemerintah menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu sistem dwibahasa di semua sekolah. Artinya di sekolah itu dipelajari bermacam-macam bahasa. Kemudian konsep Melayu Islam dalam kurikulum sekolah. Kemudian peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional atau kejuruan dan teknik. Senjang pendidikan di Brunei Darussalam terdiri dari 7 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah pertama, 3 tahun menengah atas, dan 2 tahun masa prakuliah. Memiliki nilai indeks pendidikan alias sebesar 0,703. Brunei Darussalam juga menempati posisi 30 di dunia dan posisi kedua di Asia Tenggara.
Pemerintah Brunei Darussalam menanggung semua biaya pendidikan, termasuk biaya penginapan, biaya makanan, buku, dan transportasi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Kemudian, pendidikan negara Brunei Darussalam yang dapat diterapkan di Indonesia. Nah, ini yang penting. Ini adalah poin yang penting yang saya sampaikan di video ini, bahwa menurut saya ada beberapa hal yang dapat kita terapkan di Indonesia dari pendidikan Brunei Darussalam, yang mana dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, yaitu yang pertama, menanamkan dan perwujudan konsep pendidikan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Jadi ada 3: berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Konsep ini sangat bagus jika diterapkan di Indonesia, karena tidak hanya ingin menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang sains dan teknologi, tetapi juga dalam urusan beragama. Lalu bagaimana konsep ini bisa dijalankan atau diterapkan di negara kita? Menurut saya hal itu bisa diwujudkan melalui pendidikan agama Islam yang mengaplikasi kecerdasan ataupun IQ di dalamnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.